orang akan memiliki perspektif yang beda-beda atas langkah yang kita kerjakan. Dan itu adalah hak masing-masing analis untuk menganalisa dengan pisau analisanya masing-masing. Yang ahli politik akan menganalisa dari sisi politik, ya. Yang ahli psikologi akan menganalisa dari aspek psikologi. Yang filsafat akan menganalisa dari aspek filsafat. Yang ekonomi akan menganalisa dari aspek ekonomi. Itu adalah ruang terbuka yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dan termasuk obrolan warung kopi. Jadi saya menghargai, menghormati setiap analisa, tapi tidak kemudian setiap analisa harus kita jadikan bahan pikiran kita. Nah, kita fokus saja di situ. Dan fokus inilah yang membuat kita akan bisa terus mengerjakan misi kita. Saya sering sampaikan, di dalam mengambil sebuah keputusan itu kita perhatikan apa sesungguhnya yang menjadi misi utama kita, dan perlu keberanian untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari setiap keputusan. Dan inilah ujian untuk kita ikhlas ambil keputusan, jalani. Tahun 2012 mau diungkap sekarang. Kenapa dia tidak waktu Caimin sama Prabowo diumumkan mau diungkap? Kenapa ketika Caimin dengan tokoh perubahan Anies tiba-tiba mau diungkap? Ini kan menurut saya hati-hatilah. Ada tebak pilih. Anda ini kan nangkap dulu dong Harun Masiku, kriminalisasi ya terhadap orang yang di luar yang didukung Pak Jokowi. Itu kan terjadi. Lalu saya bilang kan dalam hati saya kan berarti kan dia kan main mata dong sama Jokowi. Demokrat ini. Kenapa Demokrat yang anti Omnibus Law tapi mendukung IKN? SBY itu harus mencontoh Megawati dalam soal kaderisasi anak. Jangan nyontoh Jokowi, pemimpin yang dari mulai dia masa lalunya bagus kemudian muncul di kawah cadar di muka. Bukan lahir dari politik dinasti. Bukan karbitan, bukan juga didorong-dorong bapaknya. Pemimpin yang akan dipilih ke depan adalah pemimpin berintegritas. Pak, saya sangat yakin seperti yang disampaikan juga oleh Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah, dan beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuannya. Jadi saya yakin dan bismillah insya Allah semuanya lancar, dan saya juga percaya KPK akan menjalankan tugas dengan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya baru pulang dari sholat subuh berjamaah ya. Semoga yang belum sholat subuh silakan sholat subuh ya. Jangan ngomongin Anies, jangan ngomongin politik aja. Kita kemarin kita lihat tetangga sebelah itu bisa masuk penjara, apa namanya, Najib Razak gitu ya, kalah pemilu terus masuk penjara dia. Di zamannya ini ya, sebelum habis Abdul Razak terus Mahathir, habis Mahathir Yasin Anwar Ibrahim loh. Terus yang negeri yang jauh tuh Donald Trump masuk penjara, didakwa 4 kali bolak-balik. Kemarin kita dengar dia bebas dengan jaminan $200.000 gitu, sekitar 2 miliar gitu, bebas. Tapi ya bisa orang itu yang tadinya berkuasa kemudian dia masuk penjara ya. Itu dunia lah gitu biasa. Nanti itu petinggi-petinggi yang di Indonesia ini setelah ada aliran baru, ada udara baru, ada cuaca baru ya, nanti juga banyak yang berurusan dengan ini, dengan apa namanya, dengan ya entah dengan KPK, entah dengan polisi. Polisinya juga gitu ya, ada kasus Sambo, ada kasus Merah Putih ya, dunia itu isinya gitu. Kemarin kita lihat Caimin itu diperiksa KPK, kasus lama ya, waktu dia masih jadi Menteri Tenaga Kerja 2012 kalau nggak salah,
Berarti kan 10 tahun yang lalu itu, ya 11 tahun yang lalu diperiksa KPK untuk yang pertama kali, terus dia ngirim pesan ke Anies Baswedan, nggak ada apa-apa masalahnya, dan Anies Baswedan ya terpaksa ngomong juga kan, ya saya percaya, saya yakin KPK akan bekerja profesional, ya nggak ada pilihan lain, ngomongnya itu ya harus begitu. Kalau saya jadi Anies Baswedan ngomongnya juga begitu, standar dan normatif gitu lah ya kan. Apalagi ya dunia itu ya isinya segitu itu, innal hayatad dunya laibun walahun ya. Hidup dunia itu kata Quran isinya dua, main-main sama senda gurau kan gitu. Bagaimana kita mengubah sumber daya waktu yang ada itu menjadi amal soleh ya, human capital itu, terus kemudian kita kapitalisasi ya, menjadi amal soleh yang bermanfaat untuk orang lain kan itu. Tapi hakikat dunia itu ya sebegitu itu. Dulu juga zamannya pengalaman di Timur Tengah, berjuang lewat jalur politik Said Jamaluddin Al-Afghani dibantu oleh muridnya yang paling terkenal Muhammad Abduh, sampai mereka berjuang ingin mempersatukan, membebaskan negeri-negeri Islam dari kolonialisme Inggris, Rusia dan lain-lain. Berjuang sampai ke mana, bikin majalah yang keren, 2 bahasa Arab dan Inggris, Al-Urwatul Wuthqa di Paris tahun 1884 itu dulu. Jamaluddin sampai ke sana, masuk pusat peradaban barat dan berjuang melalui media saat itu, yaitu majalah yang dicetak 10 hari sekali itu dalam 2 bahasa Arab dan Inggris untuk menggempur Inggris ya. Tapi akhirnya apa? Nggak bisa juga politik itu diikuti terus sama Muhammad Abduh. Dia berpisah jalan dengan gurunya, jadi dia nggak cocok, tangannya terbakar oleh politik, dan dia kemudian melakukan reformasi dalam pendidikan di perguruan tinggi Universitas Al-Azhar, dan ada manfaat di situ, bergulat di bidang pendidikan. Jadi jangan semua masuk politik kayak Anies gitu ya. Ada bidang-bidang yang jauh lebih penting seperti pendidikan dan lain-lain selain politik ya. Kalau dilihat KPK yang sekarang ngurusin, dulu ngurusin Anies ya, sekarang ngurusin Muhaimin Iskandar, sama aja. KPK itu isinya juga brengsek dulu kan. Kasusnya nggak habis-habis. Ada zaman SBY kasus cicak buaya dan lain-lain. Ada Abraham Samad yang dulu digadang-gadang menjadi pendekar yang hebat, ternyata bermasalah juga, terpental jadi ketua KPK yang sekarang dia mewawancarai Anies Baswedan di channelnya ya, Abraham Samad Speak Up. Ya cuman begitu aja hidup itu ya. Terus katanya Pak Jokowi itu melemahkan KPK. Jadi sekarang KPK nggak independen katanya, karena di bawah eksekutif ya. Nggak independen seperti zamannya Pak Abraham Samad gitu loh, di bawah eksekutif. Tapi teman saya itu juga nggak paham apa itu eksekutif, disangkanya bis eksekutif itu. Teman saya si Mail tukang basreng itu. Jadi dia juga nggak ambil pusing soal Anies Baswedan tuh nyapres ya, bersama Caimin itu nggak juga, nggak masuk dalam dunia kita, dan dunia dia maksudnya. Kalau dalam dunia saya masuk sedikit, yang keluar banyak. Jadi nggak usah terlalu ini ya ngadepi Indonesia yang ancur-ancuran ya. Nanti masalah juga orang-orang istana nanti juga banyak yang masuk penjara atau dipersoalkan oleh KPK yang ketika KPK-nya sudah lebih baik ya. Novel Baswedan sama aja, ada kasusnya, ada masa lalunya, dan dia menanggung perbuatannya sendiri ya. Itu ya, semua orang menanggung perbuatannya sendiri nanti di akhirat kan, sama aja. Rocky Gerung juga ada masa lalunya sendiri. Semua ada masa lalunya. Yaitu siapa yang nggak ada masa lalu? Semua punya masa lalu, dan tidak ada masa lalu yang seputih kapas. Ya, lebih baik kita melihat masa depan ya. Lebih baik kita melihat masa depan seseorang daripada masa lalunya. Apalagi Tito Karnavian, apalagi Mahfud. Alah, orang-orang yang
merasa paling bersih, tapi ternyata juga punya masalah-masalahnya sendiri ya, apalagi ngabalin. Kalau kita omongin orang-orang di Indonesia itu nggak ada yang benar sih, apalagi lembaga-lembaga misalnya MK. Alah, MK liatin tuh, yang satu masuk penjara apa seumur hidup tuh Akil Mukhtar, yang satu patrialis akbar, ya nerima suap. Coba itu MK, Mahkamah Konstitusi sekarang dipimpin oleh oleh Anwar Usman, sama aja diserang juga karena dia adik ipar dari penguasa yaitu Pak Jokowi. Coba yang nggak ada, yang benar di Indonesia itu siapa sih? Yang benar itu ya saya itu. Wala tuzakku anfusakum di dalam Al-Quran gitu ya. Jangan kamu merasa suci ya, mensucikan dirimu sendiri, jangan gitu ya. Wala tuzakku anfusakum ya. Allah lebih tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa di sisi Allah. Ya udah, kita ini aja deh, ngomong nggak jelas ya kan. Judulnya apa ya? Judulnya Caimin masuk KPK, Anies Baswedan masuk KPK. Judulnya gitu, menarik ya. Udah ngaji dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ainil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth you wish so